Ketegangan yang selama berbulan-bulan hanya menjadi narasi di meja diplomasi, kini meledak secara fisik di ruang udara Tel Aviv. Iran, melalui Garda Revolusi, telah menepati janji mereka untuk membawa perang langsung ke depan pintu rumah warga Israel. Ini bukan lagi perang proksi, ini bukan lagi serangan lewat tangan ketiga Lebanon atau Suriah, ini adalah konfrontasi langsung, sebuah direct hit yang dirancang untuk menciptakan efek kejut psikologis dan kehancuran material yang masif. Kepanikan ini tidak berlebihan. Selama bertahun-tahun, warga Israel merasa aman di bawah payung-payung Iron Dome. Mereka percaya bahwa teknologi bisa membeli kedamaian. Namun malam ini payung itu robek. Serangan Iran kali ini menggunakan taktik serangan saturasi. Mereka mengirimkan gelombang drone Shahed yang lambat namun mematikan untuk memancing sistem pertahanan udara bekerja keras, menghabiskan stok rudal pencegat Tamir yang mahal, dan tepat saat sistem pertahanan mulai jenuh, warga yang berhasil masuk ke bunker mencari tekan suasana yang mencekam. Di dalam ruangan beton sempit yang pengap, mereka bisa mendengar suara dentuman ganda. Pertama, suara ledakan pencegatan di udara. Dan kedua, yang paling ditakuti adalah suara hantaman rudal yang berhasil menembus pertahanan dan mencium tanah. Setiap kali suara itu terdengar, lampu di dalam bunker berkedip, debu berjatuhan dari langit-langit, dan jerit histeris anak-anak memecah kesunyian yang tegang. Tel Aviv kini benar-benar mencekam, kota yang dikenal dengan julukan The City That Never Sleep karena kehidupan malamnya yang glamor, ini terjaga karena alasan yang jauh lebih gelap. Tidak ada musik di bar-bar pesisir malam ini, tidak ada tawa di restoran bintang 5, yang ada hanyalah bau mesium yang menyengat, aroma karet terbakar dari ban mobil yang terkena serpihan, dan kepulan asap hitam yang menyelimuti cakrawala kota, menutupi lampu-lampu pencakar langit yang kini sebagian besar padam karena kegagalan jaringan listrik. Militer Israel IDF telah mengeluarkan instruksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah di ruang terlindung sampai instruksi lebih lanjut diberikan. Ini menunjukkan bahwa ancaman belum berakhir. Gelombang kedua dan ketiga dilaporkan masih dalam perjalanan. Di Teheran, sorak-sorai kemenangan terdengar di jalanan. Tentara di Tel Aviv, jutaan orang berdoa dalam kegelapan bunker. Tidak tahu apakah rumah yang mereka tinggalkan masih tegak berdiri saat matahari terbit besok. Inilah kekacauan total. Inilah wajah perang modern di mana garis depan bukan lagi di perbatasan terpencil, melainkan di kamar tidur, di pusat perbelanjaan, dan di jantung ibu kota. Iran telah mengubah Tel Aviv menjadi neraka di bumi, dan dunia kini hanya bisa menonton dengan nafas tertahan, menunggu apa yang terjadi selanjutnya. Untuk memahami kegagalan ini, kita harus memahami taktik brutal yang digunakan Iran malam ini. Para jenderal di Teheran tidak hanya mengirimkan rudal, mereka mengirimkan sebuah simfoni kehancuran yang dirancang untuk membingungkan otak elektronik sistem pertahanan Israel. Operasi ini dimulai dengan apa yang disebut para ahli militer sebagai saturation attack atau serangan kejenuhan. Iran meluncurkan gelombang pertama yang terdiri dari ratusan drone Shahed 136. Drone ini murah, lambat, dan berisik, namun mereka memiliki satu tujuan krusial, memaksa radar Israel untuk mengunci mereka dan memaksa baterai Iron Dome memuntahkan rudal pencegat Tamir yang sangat mahal. Setiap satu rudal pencegat Tamir berbiaya sekitar $50.000 hingga $100.000. Sementara itu, drone Iran hanya berbiaya beberapa ribu dolar. Secara matematis, Iran sedang melakukan perang atrisi ekonomi di udara. Saat stok rudal pencegat di peluncur-peluncur Israel mulai menipis dan sistem pemuat ulang bekerja keras di bawah tekanan waktu yang mustahil, Teheran meluncurkan gelombang kedua, rudal jelajah Paveh yang terbang rendah menghindari radar, dan puncaknya rudal balistik jarak menengah. Inilah titik di mana Iron Dome mencapai batas kemampuannya. Iron Dome dirancang untuk mencegat roket jarak pendek dan mortir dengan lintasan parabola yang dapat diprediksi. Namun, apa
Apa yang dihadapi malam ini adalah monster yang berbeda. Iran mengerahkan rudal balistik Fatah 1, sebuah proyektil hipersonik yang diklaim mampu bergerak hingga 15 kali kecepatan suara. Yang lebih mengerikan, rudal ini dilengkapi dengan manuver. Artinya, saat rudal ini masuk kembali ke atmosfer bumi menuju Tel Aviv, ia tidak jatuh lurus, ia meliuk bergerak zigzag dan mengubah arah secara mendadak. Komputer pada sistem Arrow 3 dan David Sling, lapisan pertahanan Israel yang lebih tinggi, berusaha mati-matian menghitung titik intersepsi. Namun, hukum fisika bekerja melawan mereka. Ketika sebuah objek bergerak di atas Mach 5 dengan kemampuan manuver, jendela waktu itu mencegat menyusut menjadi hitungan milidetik. Di layar radar, operator pertahanan udara Israel hanya melihat hantu yang bergerak terlalu cepat untuk ditangkap. Inilah kematian dari langit yang tidak bisa dicegah oleh algoritma manapun. Kegagalan ini juga bersifat sistemik. Sistem pertahanan udara Israel adalah jaringan yang saling terhubung. Jika satu simbol radar terkena gangguan elektronik atau jamming, seluruh jaringan akan mengalami kebutaan sesaat. Laporan intelijen lapangan menunjukkan bahwa Iran kemungkinan besar telah menggunakan teknologi perang elektronik canggih untuk membutakan sensor-sensor kunci di sepanjang perbatasan. Akibatnya, beberapa rudal Iran berhasil masuk ke zona blind spot sebelum akhirnya terdeteksi saat sudah terlalu dekat untuk dihentikan. Dampaknya sangat mengerikan. Kita melihat video di mana baterai Iron Dome menembakkan rudal secara membabi buta ke arah yang salah. Sebuah indikasi bahwa sistem sensor sedang mengalami overload informasi. Jutaan data masuk secara bersamaan. Ribuan target palsu diciptakan oleh umpan yang dilepaskan Iran, membuat otak buatan dari sistem pertahanan ini mengalami paralisis keputusan. Di saat itulah rudal-rudal maut Iran meluncur bebas menghantam infrastruktur vital di Tel Aviv. Jangan lupakan faktor kelelahan sistem. Sebuah baterai pertahanan udara bukanlah mesin abadi. Setelah menembakkan puluhan rudal secara terus-menerus, tabung peluncuran menjadi panas membara dan sensor optik mulai mengalami degradasi akurasi akibat panas ekstrim. Malam ini, intensitas serangan Iran berada di level yang belum pernah disimulasikan dalam latihan militer manapun. Ini adalah volume api yang dirancang bukan hanya untuk menembus pertahanan, tetapi untuk menghancurkan kepercayaan diri militer Israel terhadap teknologinya sendiri. Para warga di bunker bertanya-tanya, mengapa kita masih mendengar ledakan jika kita memiliki Iron Dome? Jawabannya pahit, karena malam ini langit tidak lagi milik mereka. Mitos perlindungan mutlak telah pecah berkeping-keping bersama runtuhnya gedung-gedung di Tel Aviv. Kegagalan Iron Dome malam ini adalah pesan keras dari Teheran bahwa tidak ada dinding yang cukup tinggi dan tidak ada kubah yang cukup kuat untuk menahan amarah yang telah lama dipendam. Di pusat komando yang dijuluki The Iron Mask, para jenderal tertinggi Iran mengawasi layar monitor yang melacak setiap detak jantung rudal-rudal mereka. Operasi yang diberi sandi janji sejati bagian kedua ini adalah sebuah pernyataan kedaulatan yang brutal. Teheran telah memutuskan bahwa retorika diplomasi sudah mati. Selama berbulan-bulan, Iran membiarkan dunia menebak-nebak kapan mereka akan membalas rentetan serangan terhadap kepentingan mereka di kawasan. Namun, diamnya Iran bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah waktu yang digunakan untuk mengkalibrasi presisi, mengisi silo-silo bawah tanah mereka, dan menunggu momen di mana pertahanan udara lawan berada di titik paling rapuh. Ultimatum ini sangat jelas. Setiap inci wilayah Israel kini berada dalam jangkauan maut. Iran tidak lagi menargetkan pos-pos perbatasan atau proksi di negara ketiga. Mereka langsung menghantam jantung gravitasi musuh mereka. Dalam pertanyaan resminya yang disiarkan di seluruh saluran televisi nasional Iran, pemimpin tertinggi mengeluarkan peringatan yang membuat bursa saham dunia rontok dalam hitungan jam. Zaman di mana Anda bisa menyerang dan melarikan diri telah berakhir. Hari ini, setiap agresi akan dibayar dengan kehancuran yang berlipat ganda. Ini bukan sekedar ancaman, ini adalah doktrin baru pertahanan Iran yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan teror yang baru di Timur Tengah. Mari kita bedah kekuatan di balik ultimatum ini.
Iran telah membangun apa yang para ahli disebut sebagai arsip kematian. Ribuan rudal balistik yang disimpan di dalam bunker-bunker kedalaman pegunungan Zagros yang tak tertembus oleh bom penghancur bunker milik Barat. Mereka memiliki rudal sijil yang menggunakan bahan bakar padat, memungkinkan peluncuran hanya dalam hitungan menit, terlalu cepat untuk dideteksi oleh satelit mata-mata sebelum proyektil itu meluncur keluar atmosfer. Ada juga Khorramshahr 4, sebuah rudal dengan hulu ledak sebesar 1,5 ton yang mampu meratakan satu blok kota hanya dengan satu hantaman. Namun, ultimatum Teheran bukan hanya tentang perangkat keras militer, ini adalah tentang perang urat saraf. Dengan meluncurkan ratusan proyektil sekaligus, Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kapasitas logistik untuk mempertahankan konflik intensitas tinggi dalam jangka waktu lama. Mereka sedang berkata kepada sekutu-sekutu Israel, terutama Amerika Serikat, jika Anda terlibat, pangkalan-pangkalan Anda di seluruh wilayah Teluk akan mengalami nasib yang sama dengan Tel Aviv. Teheran telah memasang taruhan tertinggi dalam sejarah modern mereka, mempertaruhkan segalanya untuk satu tujuan utama, memaksa Israel dan Barat mengakui bahwa peta kekuatan dunia telah bergeser ke arah timur. Di jalanan Teheran, euforia pecah. Bagi para pendukung pemerintah, ini adalah momen kebanggaan nasional yang telah lama dinanti. Namun di balik perayaan itu, ada perhitungan resiko yang sangat tinggi. Ultimatum ini membawa konsekuensi ekonomi dan militer yang mengerikan. Sanksi internasional yang lebih berat sudah di depan mata, dan ancaman serangan balik nuklir atau konvensional dari Israel adalah resiko nyata yang telah mereka masukkan dalam kalkulasi. Namun bagi elit militer Iran, resiko ini sebanding dengan hasil yang didapat, pecahnya mitos keamanan Israel. Inilah esensi dari ultimatum Teheran. Mereka ingin menciptakan sebuah realitas di mana warga Israel tidak pernah merasa aman lagi, di mana setiap suara pesawat di langit memicu serangan jantung, dan di mana setiap keputusan politik di Yerusalem harus mempertimbangkan reaksi dari Teheran. Iran sedang mencoba memenangkan perang sebelum tentara darat mereka bahkan melepaskan satu tembakan pun. Mereka memenangkan perang di ruang persepsi, menggunakan rudal sebagai alat diplomasi yang paling keras dan paling tak terelakkan. Bagian terakhir dari ultimatum ini adalah ancaman ekonomi global. Teheran tahu betul bahwa dunia sangat bergantung pada stabilitas di Teluk Persia. Dengan menunjukkan bahwa mereka mampu membakar Tel Aviv, mereka secara implisit mengancam urat nadi energi dunia. Satu peluru di Tel Aviv berarti kenaikan harga minyak di seluruh dunia. Begitulah pesan tersirat yang dikirimkan. Ini adalah sandera global. Iran menggunakan kekuatan militer mereka untuk memaksa komunitas internasional menekan Israel agar menghentikan agresi mereka. Jika tidak, Teheran siap untuk membawa seluruh dunia turun ke dalam jurang krisis energi yang belum pernah terlibat sejak tahun 1970-an. Inilah wajah asli dari malam mencekam yang kita bicarakan. Bayangkan Anda sedang berada di rumah, bersiap untuk tidur, atau mungkin sedang merayakan ulang tahun kecil-kecilan. Lalu tiba-tiba dunia di luar sana meledak. Hanya dalam hitungan detik, hidup Anda menyusut menjadi sebuah ruangan berukuran 4x4 meter yang dingin dan pengap. Di dalam bunker-bunker Tel Aviv malam ini, udara terasa berat. Bukan hanya karena kepadatan manusia, tapi karena beban kecemasan yang tak tertahankan. Setiap kali dentuman rudal menghantamkan permukaan di atas sana, seluruh ruangan bergetar. Dan untuk sesaat, semua orang menahan napas bertanya-tanya apakah langit-langit beton ini akan cukup kuat untuk melindungi mereka dari amukan api di atas. Rasa takut ini bersifat primitif. Ia tidak mengenal kewarganegaraan atau keyakinan. Di dalam bunker, perbedaan kelas sosial menguap. CEO perusahaan teknologi besar duduk di lantai yang sama dengan petugas kebersihan. Keduanya memiliki raut wajah yang sama, pucat dan penuh ketidakpastian. Mereka mendengarkan suara raungan rudal yang meluncur di atas kepala mereka. Suara yang digambarkan oleh banyak saksi mata seperti suara kereta api barang yang meluncur tepat di atas ubun-ubun. Ini adalah teror psikologis yang dirancang untuk merusak jiwa manusia jauh sebelum tubuh fisik mereka tersentuh.